Misalnya, mengapa setiap malam tahun baru terjadi peningkatan atau lonjakan yang cukup signifikan, bahkan sampai 300-400 kali lipat penjualan kondom misalnya kan gitu kan itu. Nah itu. Emang kenapa dengan malam Di, tahun baru di kan malam gitu? tahun baru ya. Ya, kan seperti itu. Oke, Bang Melki. Jadi Ya. tadi kita sudah berbicara tentang banyak hal juga. Tapi menurut saya begini, Bang. Hari ini gerakan sosial itu memang bervariatif bentuknya. Bisa melalui gerakan jalanan, parlemen jalanan, kemudian bisa melalui gerakan-gerakan literasi, kemudian media dan lain-lain. Tapi kalau saya yang paling menarik itu tentang aksi Kamisan itu. Jadi aksi Kamisan ini kawan-kawan atau sahabat-sahabat Republik Bicara semua adalah aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang termasuk SMI ya Bang ya. Ya, SMI penggagasnya. Ya di Jakarta yang mulai itu. Oh, Pertama ya, awalnya Jakarta. mulai di Jakarta di depan Istana Negara ya Bang ya. Ya. Jadi aksi Kamisan ini adalah aksi yang dilakukan sangat menarik menurut saya karena berpakaian serba hitam, memegang payung hitam sambil memegang poster itu kawan-kawan menyuarakan isu-isu yang ada di masyarakat pada hari ini tentang kemiskinan, tentang pendidikan, tentang hak asasi manusia, tentang juga reformasi yang dikorupsi oleh elit-elit itu. Nah, aksi Kamisan ini itu seperti apa sih Bang? Mungkin bisa Ya, dideskripsikan. ini terkoordinasi dengan seperti apa atau memang ada hal lain sih? Ya, jadi aksi Kamisan itu memang dimulai oleh kawan-kawan Kontras dari Jakarta ya. Kontras. Ya. Komisi untuk orang hilang dan tidak kekerasan ya. Ya, Jadi itu terpengaruh dari gerakan yang dilakukan oleh ibu-ibu korban di kalau tidak salah di Venezuela ya. Kalau tidak salah ya. Ibu Sumarsi ya. Bukan maksudnya di Venezuela kalau nggak salah. Di Plaza de Mayo kan itu. Mereka yang mencoba untuk menuntut kejelasan kemana anak-anaknya yang hilang kan begitu. Sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian, nah baru pemerintah membuka aset-aset tersebut kan seperti itu. Nah berangkat dari situlah kemudian Kontras pun juga mencoba untuk melakukan hal yang serupa, yaitu aksi Kamisan namanya kan begitu. Nah di Jakarta aksi Kamisan itu berkutat kepada korban-korban yang dihilangkan pasca kasus 98 kan gitu. Nah kemudian di Jogja kita berkoordinasi dan SMI Social Movement Institute Yang menggagas di Jogja. itu pertama kali mencoba untuk menggagas aksi Kamisan di Jogja kan begitu. Nah alhamdulillah aksi Kamisan ini 2013 ke 2014 awalnya saya lupa itu sudah berjalan sampai hari ini gitu loh. Anggaplah 2014 sampai 2021 gitu. 7 tahun ya. Artinya sudah ada 6-7 tahun yang sudah berjalan gitu. Setiap Kamis. Setiap Kamis. Nah, inilah bagian dari salah satu gerakan sosial yang ada gitu loh. Di mana di Jogja varian-varian yang dibawa pun juga tidak hanya kemudian terkait masalah penghilangan paksa gitu loh. Tetapi juga menyangkut persoalan-persoalan yang lain. Misalnya masalah-masalah masalah-masalah tambang, masalah-masalah buruh, tani, nelayan, pendidikan, dan sekian lagi masalah-masalah yang ada gitu. Karena apa? Karena kemudian di Jogja itu yang ikut aksi Kamisan itu kan rata-rata kan kebanyakan mahasiswa kan begitu. Kebanyakan mahasiswa. Nah, tentunya apa yang kemudian diperjuangkan itu pun juga sangat banyak kan begitu toh. Sangat banyak dan kemudian Kamisan mencoba untuk mewadahi itu gitu. Di Jogja juga tidak harus kemudian berpakaian hitam kan seperti itu. Sebenarnya pakaian hitam itu lebih kepada simbolik duka dan perlawanan kan begitu. Pakai payung dan segala macamnya gitu kan. Itu simbolik perlawanannya.
ya di mana kita ingin katakan ya ini persoalan-persoalannya kan begitu toh. Kalau di Jogja setiap jam 4 sore di Tugu Ya, Di Tugu. di Tugu jadi siapa yang mau tergabung itu di Tugu kan seperti itu. Saya Ya, nggak mesti pakai pakaian hitam, pakai apa saja yang penting kemudian kamu mau gitu loh. Mau datang sana, mau kemudian berdialektika namanya kan seperti itu. Nah, ini yang terkait masalah Kamisan di Jogja kan. ya, saya beberapa kali juga Ikuti. Ya. Bung Beni pernah kan mengikuti aksi Kamisan di Tugu? Saya belum pernah. Belum pernah ya. Kalau dulu saya kebetulan dulu dikenalkan dengan aksi Kamisan oleh Bang Melki sendiri. Jadi itu tadi aksi Kamisan ya Bang. Nah kalau Bang Melki sendiri sejauh ini yang dilakukan secara pribadi tentang gerakan-gerakan sosial saya melihat saya mengikuti banyak sekali. Juga melalui buku-buku yang Bang Melki tulis, bukan hanya buku akan tapi tulisan-tulisan Bang Melki sendiri baik itu di media cetak ataupun online digital dan juga dituangkan di dalam buku secara langsung. Ada 2 buku nih Bang. Kira-kira cerita tentang buku-buku 2 buku ini sejarahnya seperti apa sih? Nah, ini hanya buku-buku ringan saja gitu. Ya, Sebenarnya lebih kepada hal-hal yang kemudian ya mungkin tidak jadi pikiran bagi orang karena dianggap sepele gitu kan. Nah, saya suka kemudian hal-hal yang kemudian dianggap sepele itu untuk kemudian saya tulis dan saya bahas kan seperti itu. Misalnya, mengapa setiap malam tahun baru terjadi peningkatan atau lonjakan yang cukup signifikan, bahkan sampai 300-400 kali lipat penjualan kondom misalnya kan gitu kan itu. Nah itu. Emang kenapa dengan malam tahun baru? di malam tahun baru ya. Ya kan seperti itu. Ini yang melakukan Apakah- riset ini siapa? Tidak, itu tidak dilakukan riset, tapi saya membaca dari media-media yang ada. Iya. Saya membaca misalnya bagaimana di koran-koran yang memberitakan tentang hal itu gitu. Nah artinya bagi saya itu unik untuk kemudian dilihat apakah ada kemudian istilahnya tuh Kajian sosialnya ya kajian-kajian sosial yang bisa kita kaitkan dengan hal itu ya. upaya-upaya kapitalisasi dan segala macamnya kemudian. Sama halnya dengan nongkrong-nongkrong di kafe kan gitu kan. Apakah nongkrong-nongkrong di kafe itu ada kaitannya dengan kapitalisasi juga apa tidak kan seperti itu gitu. Ada yang bilang wah ini kita kalau di kafe itu bisa lebih tenang, bisa lebih baik, bisa lebih enjoy kan segala macam itu loh. Nah, di belakangnya gimana kan seperti itu gitu loh. Ada nggak unsur-unsur kapitalismenya dan segala macam itu. Namun saya itu penting kemudian gitu loh untuk melihat hal-hal yang simpel dan segala macamnya gitu. Dan ditulis. Ya, Ya. ya untuk kemudian menjadikannya sebagai saya itu bukan menjadikannya sebagai sebuah kajian, tapi anggaplah sebuah kenang-kenangan terhadap intelektual gitu kan, atau kenang-kenangan untuk orang-orang gitu loh. Bahwasanya saya menuliskan hal tersebut itu loh, dan itu bisa dibagikan untuk pengalamannya maksudnya ya, itu bisa dibagikan untuk banyak orang kan gitu. Nah hal-hal yang seperti itu, makanya saya katakan buku ini ya hanya buku ini saja, hanya catatan ringan kan gitu. Catatan ringan, ya mungkin bisa jadi sebelum tidur kamu baca kan gitu. Pengantar tidur. Iya bisa jadi seperti itu. Atau kamu lagi pusing baca buku politik, ya mungkin baca. Maaf, aku Menyimpan tidak catatan. Aku Menyimpan catatan. bukan perasaan, ya kan begitu kan. Atau kemudian baca buku puisi kan begitu kan. Walaupun puisinya sebenarnya juga Perlawanan. lebih banyaknya tentang bagaimana ini ya, bagaimana kemudian saya juga turut bersuara kan begitu. Turut bersuara misalnya bagaimana kemudian saya katakan tentang keadilan yang diperkosa kan begitu kan, atau kebenaran yang diinterupsi oleh kepentingan kan seperti itu, atau kemudian menyuarakan suara-suara petani, buruh, nelayan, perempuan dan segala macamnya kan seperti itu. Artinya tadinya itu mungkin jadi pembicaraan yang singkat, kemudian itu bisa saya buat dalam bentuk puisi dan segala macamnya. Karena bagi saya sendiri pun juga, saya bukan sastrawan dulu. Saya hanya penikmat. Saya penikmat membaca tulisan kan gitu kan. Entahkah itu tulisannya itu adalah fiksi, non fiksi, sastra, politik, sosial dan segala macamnya gitu. Ya, saya suka saja kan gitu.
membaca tentang nabi-nabi juga saya senang kan gitu. Berarti sampai hari ini masih tetap menulis bang ya? Ya menulis sih menulis itu kan itu. Berdiskusi ya tetap berdiskusi kan gitu. Itu istilahnya itu sudah mentradisi ya. Sudah mentradisi. Justru kalau kita lama tidak menulis, lama tidak diskusi, malah terjadi kayak kekosongan kan gitu. Kosongan. Artinya apa? Artinya apa yang memenuhi di dalam otak itu mungkin bisa saya sedikit kurangi dengan saya tuliskan kan seperti itu. Menuangkan dalam tulisan. Dan juga ketika kamu punya ide itu ya harus segera ditulis gitu loh. Karena bisa saja ide itu kemudian hilang gitu loh kalau kita lambat untuk menulisnya gitu loh. Nah itu yang kemudian sangat disayangkan kan gitu. Ya seringan apapun itu. Bung Benny sudah baca buku ini? Sudah tentang nyanyi sunyi seorang pelacur. Ya, saya juga sering baca di sini. Saya banyak menemukan kata-kata yang menurut saya relate dengan hari ini, dengan keadaan bangsa hari ini. Ya walaupun dalam bentuk sastra ya, tapi menurut saya luar biasa, apalagi terkait dengan perlawanan. Dia membicarakan banyak hal termasuk oligarki di negeri ini. Juga sahabat-sahabat Republik Bicara yang Budiman, kalau mau baca buku ini itu bisa nanti dipesan, ada link pemesanannya, kami kasih kontak pemesanan di deskripsi. Jangan lupa untuk dihubungi. Ini bagus sekali, apalagi untuk aktivis-aktivis pergerakan ya. Kenapa tidak langsung ada di toko dan segala macam? Karena untuk cetaknya butuh biaya. Oh gitu ya. Iya. Benar. Makanya cetaknya itu sesuai dengan pesanan saja kan gitu. Iya. Jadi nanti silakan dipantengi YouTube Republik Bicara kawan-kawan semua. Oh, silakan. Untuk pemesanan buku ini, buku yang sangat sakral ini dari Bang Melki ini, Nyanyi Sunyi Seorang Pelacur. Buku pembunuh sepi sebenarnya. Jadi kalau kamu lagi kesepian, kamu baca buku ini gitu loh. Jadi dari rasa sepi, kamu jadi punya rasa marah kan begitu. Marah dengan negara. Itulah yang saya katakan buku pembunuh sepi kan begitu. Seru. Kalau buku hitam ini mungkin untuk membunuh anjing pun juga bisa. Dilempar ya. Dia, kan? Ya. Jadi sampai kapan sih sebenarnya kita akan marah sama negara ini? Reformasi dikorupsi, KPK dipreteli, demokrasi dibatasi dan lain-lain. Kira-kira ditunggangi. Ya keberanian tadi kalau kata Bang Melki, keberanian tidak diperlukan lagi ketika yang adil itu sudah betul-betul ditegakkan. Yang adil itu sudah ditegakkan. Bung Keberanian tidak diperlukan lagi. Keadilan tidak. Ketika Keadilan itu memang sudah seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Iya. Tapi hari ini Bang, yang adil dan tidak adil itu hanya diselesaikan dengan dalil dan dusta saja. Itulah kemudian yang membuat semangat dalam gerakan itu selalu tumbuh kan begitu. Karena kita melihat situasinya gitu loh. Ternyata yang dilakukan oleh elit busuk kita itu hanya dalih gitu loh. Ditanggapi dengan retorika. Iya, dengan dalih dan dusta gitu loh. Iya. Mau menuntaskan persoalan agraria itu rupanya hanya dalih saja. Dalil banget. Cobalah kemudian kita lihat hari ini gitu loh. Pajak kendaraan mewah itu dinolkan tuh loh. Tetapi kemudian kebutuhan pokok Itu mau dikasih pajak juga. mau dipajakkan juga gitu loh. Banyak sekali dalil-dalil. Artinya ya bagaimana kebijakan-kebijakan ini tidak berpihak kepada masyarakat kecil, masyarakat kelas bawah ya gitu loh. Tetapi lebih berpijak kepada kelompok-kelompok elit berjuis gitu loh. Artinya Bung Benny, kita harus tetap marah dengan negara ini selama yang tidak adil itu belum diselesaikan. Ya ada salah satu buku sastra dia katakan kalau rindu itu adalah luka gitu. Nah istilahnya itu dalam suatu aktivisme itu ya kalau ketidakadilan itu adalah luka ya maka luka itu memang perlu kamu lawan gitu. Masa kita harus terlukain terus kan begitu? Iya. Atau masa sampai harus menunggu kita yang jadi korban baru kita mau bergerak kan begitu? Emang kita tidak cukup melihat banyak contoh kan begitu?
banyak contoh yang kemudian ya maaf dalam tanda kutip ada yang dihilangkan, ada yang dipenjara semena-mena kan gitu. Ada yang kemudian dimarginalisasikan, terpinggirkan dan segala macam. Didiskriminasi. Ya, distigmatisasi dengan hantu-hantu masa lalu dan segala macamnya gitu. Iya. Nah, masa kita mesti nunggu kita sendiri yang jadi korban Baru kita bisa kemudian melawan. bergerak? Saya rasa itu terlambat gitu loh. Berarti jangan menunggu. Ya, perjuangan itu tidak pernah menunggu gitu loh. Menunggu itu adalah ketika kamu ingin bertemu kekasih kan gitu. Itu baru namanya menunggu. Dan perjuangan itu tidak akan pernah berakhir Berakhir. sebelum yang adil itu betul-betul ditegakkan. Tapi selama ketidakadilan ini belum betul-betul ditegakkan, artinya itu masih tugas kita secara bersama, apalagi mahasiswa, apalagi Baca di mana itu? apalagi Bung Benny selaku ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Harus marah ya. harus aktif tentunya dalam mengawal isu-isu tersebut demi ya kebaikan dan kemajuan bersama. Dalil dan dusta yang dikeluarkan oleh negara ini saya rasa betul-betul nonsense. Bagaimana kita mau make sense kalau ya nonsense terus? Misal Kalau dalam bahasanya Pak Kiai Zawawi Imron, Zawawi Imron. sastrawan, lebih baik tersesat di dalam kebenaran daripada benar dalam kesesatan kan begitu. Nah itu kalau kata sang celurit emas ya. Ya, gitu. Ya gitu. Makanya kenapa salah satunya saya juga senang baca sastra itu, di satu sisi dia memberikan inspirasi yang berbeda kan gitu kan. Atau kemudian bagaimana kalian melihat Sujiwo Tejo mungkin kemudian kan. Kalian suka terpukau dengan kata-kata yang dia pakai dan segala macam kan. Nah, pendekatan-pendekatan inilah yang kemudian penting juga dilakukan gitu loh. Ya tapi ya harus dengan banyak membaca gitu kan. Karena saya tuh selalu mengingatkan kepada kawan-kawan di mana saya misalnya diminta oleh mahasiswa untuk ngisi entah itu seminar, pelatihan dan segala macamnya. Saya katakan ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan daripada aktivisme itu sendiri gitu loh. Yang pertama itu adalah baca buku. Yang kedua adalah diskusi dan yang ketiga adalah aksi. Gitu. Kamu tidak membaca apa yang mau kamu diskusikan gitu loh. Ya ya. Gitu. Istilahnya tuh logikanya tidak nyambung gitu loh. Nanti ngawur kemudian gitu loh. Kamu mau aksi, tapi kamu tidak pernah mendiskusikan apa yang mau diaksikan gitu loh. Ya, benar. Nanti kamu malah hanya ikut-ikutan, yang kamu tidak tahu kalau itu adalah demi kepentingan elit tertentu gitu loh. Oke. Nah inilah yang kemudian 3 hal ini tidak bisa dilepaskan. Dan 3 hal ini lepas satu saja itu sudah kacau. Berarti itu yang harus Ini rumusan diterapkan. baku ya. Ya. Rumusan baku. Membaca, diskusi, aksi. Ya, baca, diskusi dan aksi. Jadi itu yang harus diterapkan oleh sekarang. Itu modalnya gerakan sosial. Ya. Dan akhirnya memunculkan perlawanan-perlawanan terhadap ketidakadilan Nah, dan penindasan-penindasan tadi ya Bang. Bagaimana kita terlibat dalam suatu gerakan, tetapi kita tidak punya pembacaan terhadap hal tersebut gitu loh. Ikut Kamu meramaikan. mengaku sebagai aktivis kemudian gitu loh. Tapi orang tanya, apa pandanganmu gitu loh. Pandangannya tidak ada gitu loh. Ya kan bingung juga. Aktivis tapi tidak ada pandangan sedikit pun. Kadang kita bingung gitu loh. Kalau di kampus misalnya gitu. Dulu kami sering olok-olok misalnya gitu. Ini aktivis apa artis gitu loh. Gitu tuh. Dan itu juga yang saya rasa membuat lemahnya gerakan mahasiswa pada hari ini. Kurangnya pembacaan. Ya kalau ataupun- baca Kompas itu kan jelas. Tingkat literasi kita tuh kan paling bawah gitu loh. Tingkat literasi kita gitu loh. Bahkan kita di bawah tingkat literasi kita bahkan di bawah Afrika sana gitu loh. Makanya kemudian mengapa wawasan kita tidak berkembang? Kurangnya wacana, kurangnya diskursus gitu loh. Karena apa? Karena memang tidak ada pembacaan yang ada gitu loh. Bahkan dikatakan di penelitian itu gitu loh. Orang kita gitu itu belum tentu 1 tahun menghabiskan 1 buku gitu loh. Saking Nah, gimana lemahnya. itu loh? 1 tahun aja belum tentu menghabiskan 1 buku gitu loh. Gitu loh. Terus apa yang mau ada dalam isi di otaknya gitu loh. Begitu. Makanya
beli buku ini kan gitu toh. Betul. Tetap beli buku ini kawan-kawan semua. Mau Baik. yang apa itu yang sedikit sastra ada kan itu kan. Atau kalau mau beli buku-buku SMI pun juga boleh. Lebih banyaknya kajian kan gitu, jurnal dan segala macamnya. Oke, Bang Ini Melki. agak berat juga secara dipikirkan. Oke, terima kasih banyak Bang Ya, Melki sama-sama. sudah membersamai diskusi kita pada sore hari ini. Bung Benny juga terima kasih banyak. Terima kasih juga. Sahabat-sahabat Republik Bicara yang Budiman, kembali saya mengucapkan terima kasih sudah menonton channel kami dan jangan lupa untuk terus membantu channel ini supaya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, like juga, komen juga, dan beli buku ini tentunya juga ada di deskripsi di bawah, nanti akan kami tuliskan. Silakan dihubungi penulisnya secara langsung ya, atau nanti ada Nah, itu buku itu yang paling penting adalah dibaca gitu loh. bukan cuma dibeli ya. Bukan kemudian ada tanda tangan pembeli lah, bukan kemudian ada apa lah. Iya. Tetapi yang ingin saya katakan begini kawan-kawan semua, mungkin sahabat-sahabat Republik Bicara. Bicara ya, semoga Republik ini tidak menjadi Republik yang diam kemudian gitu. Ada satu adagium maksudnya itu, membaca itu baik, tetapi membaca apa yang ada di lingkunganmu, lingkungan sekitarmu itu jauh lebih baik. Sama halnya seperti berhitung itu baik, belajar berhitung itu baik, tapi belajar memperhitungkan apa yang terjadi hari ini itu jauh lebih baik. Nah, itu yang ingin saya katakan. Terima Itu kasih. quotes penutup dari Bang Melki. Sekali lagi kami ucapkan terima Ya, kasih Bang terima Melki kasih. ya. Baik, terima kasih juga sahabat Republik Bicara yang Budiman. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.